3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidani ilma warsugani fahma waj'alni min ibadikas solihin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba cek kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Baik, pada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Oke, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak silakan dibuka bukunya terlebih dahulu. Baik, bukunya sudah dibuka ya? Sudah? Oke, apa ada yang tidak membawa buku? Semuanya membawa ya. Kalau ada yang tidak membawa buku, boleh berbarengan sama teman. Baik, apakah bukunya sudah dibaca? Sudah? Oke, Ibu akan menjelaskan kembali tentang ketabahan dan ancaman paman Nabi Muhammad. Didengarkan ya, jangan berbicara sendiri, oke? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sholat, datanglah Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian dengan istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5, berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu malu wa ma kasab sayasla narong datal habi wa mro'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, yang artinya: 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yang kedua, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Yang ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Yang keempat, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Oke, selanjutnya yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah.
Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara apa ya sikap yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa merintangi dakwah Nabi Muhammad adalah dengan cara menyebarkan kebohongan. Selanjutnya, yang ketiga, dibuka halaman ke-9. Oke? Didengarkan lagi ya. Yang ketiga adalah ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi. Di antaranya ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di masjid dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Dengan menangis, Nabi Muhammad menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kau menangis." Selanjutnya, yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Isi pemboikotan itu adalah: A. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hasyim, Bani Abdul Muttalib, dan umat Islam. B. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdullah Muttalib, dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. C. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muttalib, dan umat Islam. D. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muttalib, dan umat Islam. Yang E. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Selanjutnya, dibuka halaman 10. Papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada waktu itu bertahan tidak mau menyerahkan Rasulullah walaupun mereka menderita. Akhirnya, tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hasyim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Mereka dalam membantu dan membela Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam patut kita contoh. Baik, pada materi hari ini apakah sudah paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau sudah paham dengan materi hari ini, Ibu akan memberi tugas dan dikumpulkan minggu depan ya. Dibuka buku halaman 13 yang tulisannya "Ayo berlatih". Oke, silakan dibuka dulu. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Halaman 13 ditandai bukunya, dikumpulkan minggu depan. Sudah ditandai? Baik, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan tentang ketabahan dalam berdakwah Nabi Muhammad, yaitu
Ketabahan atas tantangan Abu Lahab, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.